Harusnya begitu. Kalau bapak masak itu, kalau bapak senang masak berarti ini nih. Duh Pak Ustadz, istri saya jarang masak. Wah berarti bapak istighfar ini. Berarti suaminya kayak tidak kayak gini berarti Pak. Ya Pak ya. Ya nih luar biasa nih. Pada zaman dahulu masyarakat Arab tuh memasak dengan kayu bakar. Karena dapurnya mengepul. Dulu kan belum ada kompor, apalagi kompor gas, apalagi kompor listrik seperti sekarang. Dulu belum ada pakai kayu bakar. Itu mengepul. Mengepul kayu bakar itu semakin banyak berarti semakin banyak abunya. Maknanya adalah suami itu dermawan, peduli dan banyak berbagi dengan masyarakat. Berarti suami itu suka masak dan suka berbagi. Subhanallah. Dan jujur Pak, saya mempraktekkan ya di rumah itu saya masak kasih ternyata dikasih lagi subhanallah Pak. Subhanallah. Bapak percaya boleh buktikan Pak. Saya pernah Pak masak, saya kasihlah berapa mungkin 5 Pak 6 rumah lah, depan belakang kanan kiri saya kasih. Ternyata apa Pak? Saya kasih 5 piring ke tetangga, datang Pak 12 piring. Masya Allah, luar biasa. Betul Pak. Tapi kalau Bapak tidak pernah ngasih piring ke tetangga, jangan harap ada 2 piring atau jangan ke 1 piring masuk ke rumah, nggak pernah, karena kita nggak pernah ngasih ke orang. Coba praktekkan Pak, biar kita seperti suami tipe ini. Ya, hal ini berbeda dengan perumpamaan di Indonesia. Ya jelas, kalau di Indonesia itu kan abu itu ibarat penuh abu, artinya penuh kotor, berarti rumahnya kotor. Bukan, ini hanya sebuah perumpamaan Pak. Makanya jamaah rahimakumullah, bagi bangsa Arab, seseorang yang dermawan dan pintunya selalu terbuka untuk dikunjungi siapapun, menjadikan orang yang bersangkutan sangat disegani dan berwibawa di depan masyarakat. Betul Pak. Kalau ada seseorang yang dia terbuka rumahnya dengan orang lain, kemudian orangnya dermawan dan peduli dengan orang lain, berarti orang itu pasti dihormati dan berwibawa di masyarakatnya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, sahiyun qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Subhanallah Pak. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia, serta jauh dari neraka. Masya Allah Pak. Saya suka sekali hadis ini Pak. Saya suka hadis ini Pak. Sahiyun qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Orang yang dermawan, orang yang peduli, orang yang suka menolong orang lain, itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Luar biasa. Dan jauh dari neraka. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wal bakhil, sebaliknya, orang yang bakhil, suami yang bakhil, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Nauzubillah. Tolong diingat ini Pak, siapapun yang bakhil, siapapun yang pelit, siapapun yang buntut kasiran istilahnya Pak. Ya orang sudah bilang buntut kasiran, orang yang pelit, bakhil. Kan orang yang memberi itu terbuka Pak, orang yang berikan terbuka. Kalau orang yang pelit begini, betul nggak Pak? Orang yang memberi itu begini, memberi, tapi orang yang pelit begini tangannya. Orang yang pelit itu adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Na'udzubillah. Hati-hati nih, kita jadi suami apa nih? Ya. Kemudian apa? Wala jahilun sahiyun ahabu ilallah azza wa jalla min alimil bakhil. Sesungguhnya orang yang jahil, termasuk orang yang kurang tekun beribadah, tapi dia dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alim dan bakhil. Betul Pak. Kalaupun ada orang itu, dia itu ibadahnya nggak begitu tekun, ya tahajud kadang tidak, ya sholat di masjid, ya kadang duha kadang tidak, puasa kadang tidak, puasa Senin Kamis, tapi orangnya peduli, orangnya dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang soleh, rajin ibadah, paham ilmu, tapi bakhilnya nauzubillah, itu tidak disukai sama Allah. Artinya apa? Kalau ibadah hanya untuk dirinya, tapi kalau dermawan untuk orang lain, dirinya dan orang lain. Bapak dermawan gak?
Dermawan Pak Ustadz, alhamdulillah. Memang namanya Bapak Dermawan, ya harus dermawan. Gitu ya Pak ya. Kan ada namanya, ya di Lolen itu ada Pak, dulu ada namanya Bapak Dermawan, ada Pak. Tapi saya belum lihat dermawan, berarti namanya gak sesuai. Ya, harus dermawan sama siapapun. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Nauzubillah. Rehat dulu sejenak Pak. Nah, kita ini harus ada hiburan Pak. Ini hiburan keluarga. Pernah lihat Pak? Ini hiburan keluarga. Hiburan mah jangan terlalu mengeluarkan hal-hal yang biaya banyak. Santai saja begini. Istrinya udah mantau-mantau ini Pak. Ternyata jago juga suaminya ya. Hebat. Ya. Wah, kata si bapak, gua banget ini. Wah, ya, luar biasa. Lanjut lagi Pak. Nanti jadi bioskop baru seadah. Yang keempat, suamiku qaribul baiti minan nadi. Suamiku itu pedangnya, maksudnya bukan pedangnya panjang ini, saya banyak nih. Rumahnya itu banyak didatangi oleh orang yang ingin panggilan. Maksudnya di sini adalah orang rumahnya itu menjadi tempat berkumpul. Tempat berkumpul Pak. Seseorang yang digambarkan oleh masyarakat yang memiliki rumah yang tidak jauh dari tempat pertemuan dan permusyawaratan atau balai pertemuan, maka orang ini pasti memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakatnya. Dia termasuk salah seorang yang merugus di masyarakat luas. Artinya apa? Kalau ada suami yang dia punya rumah, kemudian dia dekat dengan balai kemasyarakatan dan dia suka datang ke sana, dia suka mimpin acara, berarti orang tersebut terpandang. Suka mimpin acara, suka melakukan pertemuan dan orang-orangnya banyak, berarti dia termasuk orang yang terpandang. Maka di Arab, para anggota dewan itu rumahnya selalu terbuka untuk ditemui oleh orang yang mengadukan perkaranya. Ringan kakinya, maksudnya ringan kaki apa? Ringan kaki bukan loncat-loncat, bukan. Ringan kaki itu maksudnya dia mudah mendatangi siapapun yang butuhkan. Ya, kemudian membicarakan masalah-masalah kepentingan umat dengan masyarakat. Berarti orangnya ini adalah terpandang Pak. Tidak semua anggota dewan, betul Pak. Ya, saya contoh saja. Ya, kalau cerita keluarga gak enak lah, cerita orang lain lah. Kan ada Pak, tetangga saya itu dia biasa-biasa. Kalau bisa dikatakan dia bahkan lulusan SD, bukan lulusan SMP, tapi orangnya peduli, orangnya juga baik, dan orangnya juga mudah memimpin. Maka dia itu suka dijadikan tumpuan oleh masyarakat. Tatkala ada pertemuan, ada rapat RT RW, dia selalu dilibatkan. Tolong berikan arahan. Luar biasa. Berarti apa? Keberadaan dia itu sangat dibutuhkan. Ya, idenya, gagasannya, dan bisa memberikan pencerahan jika ada masalah. Itu luar biasa Pak. Makanya saran saya Pak, kalau satu saat nanti Bapak pensiun, cobalah aktif di masyarakat, aktiflah di masjid. Ya, ilmu yang mungkin Bapak pernah dapatkan baik di job set ini di Masjid Darus Saadah, setiap malam pada maghrib kita ada pengajian, kemudian belum di kantor kita latihan leadership dan sebagainya. Nanti Bapak pensiun, aktiflah di masjid. Walaupun tidak langsung tiba-tiba jadi ketua DKM, tapi kan kita ikut gaul dulu, tapi kita bisa memberikan sumbangsihnya. Kalau masjid itu lagi butuh acara biaya, kita nyumbang. Tatkala di masjid itu lagi membutuhkan biaya pembangunan rumah, renovasi masjid, kita nyumbang. Tatkala di DKM, rapat DKM butuh pencerahan, Bapak menyampaikan, berarti keberadaan Bapak itu termasuk terpandang. Apabila ada orang yang tempatnya meminta bantuan, memecahkan masalah, dan suka mendatangi semua anggota permusyawaratan, maka orang ini akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat, disegani, disayangi, dan ditakuti kata-katanya. Luar biasa Pak. Iya, terpandang luar biasa Pak. Makanya nanti kalau pensiun, bergaulah dengan masyarakat, tinggal di masyarakat. Kita aktif di RT, di RW,
di masjid, Pak, kita bisa gaul, oh begini loh masyarakat tuh begini. Ternyata mereka itu butuh ya nuansa baru, dan mohon maaf orang-orang Freeport itu rata-rata dihormat, Pak. Kalau menghormati orang lain, kalau kita pulang kampung, kita pulang ke rumah nggak pernah mendatangi tetangga kerabat, ya jangan berharap dihormati oleh tetangga kerabat kita, Pak. Kita ini kan ibarat nanam. Kalau hari ini kita nanam tomat, esok lusa akan berbuah tomat. Hari ini kita nanam cabai, esok lusa berbuah cabai. Kalau hari ini kita peduli dengan tetangga, sayang dengan kerabat, satu waktu kita pensiun, mereka akan sayang kepada kita. Tapi kalau hari ini kita tidak peduli dengan tetangga kerabat kita, bahkan kita suka menyusahkan tetangga kerabat kita, esok lusa kita pensiun, siap-siap mereka tidak lagi peduli kepada kita. Kita ini lagi nanam hari ini. Maka tanamlah yang terbaik, terutama di keluarga. Jamaah rahimakumullah, seorang istri yang hidup dalam naungan suami yang pemurah dan penuh wibawa, maka tidak akan pernah merasakan sentuhan penderitaan hidup. Betul, Pak. Gak mungkin istri itu curhat dengan tetangganya, wah suami saya begini-begini. Gak mungkin, Pak, kalau suaminya punya wibawa, pemurah, ya. Ya, makanya kalau sekali-kali Bapak harus ngecek sama suami, sama istri. Istriku gimana tipe saya menurutmu? Apakah ayah ini peduli enggak? Pemurah enggak? Wibawa enggak? Sayang enggak? Istrinya bilang, "Pak, jujur enggak jawabnya?" "Jujur." Apa kata istrinya? "Bapak pelit." Berarti siap ya, Pak. Berarti istri gak suka selama ini sama Bapak, ya. Tanya, tapi harus jujur. Jangan sampai suami bilang ke istri, "Mah, sini. Tolong jawab ya, jangan bertele-tele. Bapak ini dermawan tidak? Bapak ini punya wibawa tidak? Bapak ini pemurah tidak? Tolong jawab, harus serius." Pasti, Pak, si istri bilang, "Bapak ini baik," padahal tidak, Pak. Kenapa? Karena istri dipaksa. Coba Bapak ngobrol sama istri, "Mah, kira-kira nih Bapak ini tipe apa ya?" "Memang kenapa?" "Bapak ikut pengajian di Darussaada, disampaikan oleh Ustadz Encep tentang tipe keluarga, katanya pemurah dermawan tuh begini. Kalau Papa gimana?" Apa kata istri? "Oh itu mah suami gua banget itu." Wah, apa kata Bapak? "Tok markotop." Kalau gitu, Pak, berarti alhamdulillah keberadaan kita tuh disukai sama istri. Ya, Pak, ya. Sebelum kita ngecek diri kita dengan tetangga kerabat, cek dulu keluarga, Pak. Kenapa? Tetangga kerabat bisa jadi dusta bicaranya, tapi kalau keluarga jujur. Betul, Pak. Mohon maaf, sekarang banyak orang tuh bertopeng. Ya, orang banyak bertopeng. Kita datang ke masyarakat, "Gimana, Pak? Lihat saya." Oh, masyarakat tuh karena pengen diberi, maka oh Bapak bagus, hebat, karena kita memberi. Coba kalau kita tidak memberi, mereka Bapak jahat dan sebagainya. Berarti kita ini topeng. Tapi kalau sama keluarga gak akan dusta, Pak. Tanya istri, tanya anak kita, "Nak, ayah baik gak? Ayah jujur gak? Ayah pemurah gak? Atau ayah ini galak? Atau ayah ini pendendam?" Anak akan cerita dengan jujur, Pak. Sebelum kita introspeksi kepada tetangga kerabat, maka ngobrol sama keluarga dulu. Insya Allah istri akan senang, nyaman, tidak ada penderitaan. Kemudian istri akan mengadu segala kekurangan rumah tangga kepada suaminya. Dia tidak akan curhat dengan tetangga kerabat. Kenapa? Karena suaminya suka membuka hati pikirannya. Senang kalau ngobrol sama suami itu, senang. Apapun masalahnya senang. Makanya, Pak, suami itu harus sering mendengarkan curhatan istri. Saya ingin menyampaikan, Pak, jangan banyak bicara kalau di rumah, sering mendengarkan curhatan istri. Kenapa? Karena yang banyak curhat itu pasti istri, Pak. Mulai dari cerita beli sendal, beli sepatu, beli rinso, beli sabun, pasti isi cerita sama suami. Sampai beli pakaian antara warna pink, warna oranye, warna biru, cerita, Pak. Belum lagi si Dede mandi, belum juga masak, yang masakannya gosong, diceritakan sama suami. Bapak jangan bilang, "Gitu aja kok repot." Jangan. Dengarkan keluhan istri. Kenapa? Istri itu suka curhat. Kalau Bapak tidak mau mendengarkan curhatan istri, maka istri pasti curhat dengan tetangga sebelah. Pas tetangganya, kalian Freeport lagi. Wassalam kalau begitu, Pak. Bahaya. Makanya Bapak dengarkan curhatan istri. Gimana? Ini gimana? Udah. Istri itu kalau sudah nyaman ngobrol dengan suami, berarti suaminya hebat.
Tapi kalau istri ngobrol, Pak begini-begini, tahu-tahu itu Pak. Kalau begitu kata istri, si bapak nggak ada wibawa depan saya, bahaya Pak. Kalau suami nggak ada wibawa depan istri, bahaya. Berarti nggak dihargai. Ya, jamaah rahimakumullah. Suami dengan tipe pemurah dan berwibawa memberikan kesenangan kepada istri dan anak-anaknya, kehidupannya terhormat di tengah masyarakat, dicintai, disegani, namanya baik ya suami tersebut dan dinikmati oleh istri dan anak-anaknya. Kemudian mendapat suami yang pemurah dan berwibawa, hendaklah istri lebih menunjukkan kesetiaan. Ini mohon diingat, ini nasihat buat istri. Kalau istri sudah mendapatkan suami yang tipe gue loh, tipe gue ini nih ya, tipe suami yang pemurah bawah, maka hendaklah istri lebih menunjukkan kesetiaannya kepada suami, menaati perintahnya, meningkatkan keramah tamahan kepada suami, memelihara amanah suami, baik urusan harta maupun pendidikan anak. Itu tugas istri kalau suaminya pemurah dan dermawan. Insya Allah malam Rabu depan kita akan lanjutkan tipe suami soleh yang ketiga, insya Allah.